Hmm. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin adana ma khalaqta wa razaqta wa hayaita ila yawmin tab'asu man afnait. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kita bersyukur, alhamdulillah. Dialah Allah yang memberikan segala nikmat. Yang dahsyat adalah nikmat iman, nikmat Islam, ya. Mudah-mudahan dengan kenikmatan iman dan Islam ini menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan abadi, ya, yang disebut dengan Jannatun Naim, insya Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali pada kajian rutin tentang tafsir ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan sehari ini kita akan angkat tentang kebahagiaan, ya. Kenapa istilah kebahagiaan itu dalam bahasa Arab as-sa'adah? Tapi kenapa tidak disebut dengan as-sa'adah, kebahagiaan itu dalam teks Al-Qur'an dan hadisnya? Tapi ada istilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istilahnya, ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia dengan kebaikan. Hasan adalah baik. Dunia hasanah, dunia yang baik. Tidak diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tetapi bahasa kebahagiaan tidak disebut dengan ya Allah berikan kami as-sa'adah fid dunya dan as-sa'adah fil akhirah, yaitu kebahagiaan. Kenapa tidak pakai istilah ini? Dan kita lihat redaksinya adalah hasan, dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentu berkaitan dengan hasan dan ihsan, tidak akan lepas dari itu semua. Yang kedua, di dalam doa yang selalu kita lantunkan dan kita wajib setiap muslim setiap harinya, yaitu mengucapkan ihdina, yaitu berikan kami petunjuk. Ini satu-satu ungkapan permintaan di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kita bahas, kasih contoh seperti apa. Ya Allah, ihdina, berikan kami petunjuk. Apa? As-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini jalan yang kau berikan nikmat mereka. Nah, di sinilah kebahagiaan, gambaran orang-orang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Redaksinya an'amta, yang kau berikan nikmat. Tidak disebut dengan as'adda, yang kau berikan kebahagiaan. Tidak, tapi an'amta, yang kau berikan nikmat. Karena apa istilahnya? Ni'matun, nikmat. Dia mendapatkan kenikmatan. Nikmat apa yang sesungguhnya yang betul-betul esensi daripada kebahagiaan itu. Nah, inilah insya Allah kita akan bahas. Mungkin pertemuan sekarang tidak bisa selesai semua. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan selesai semampu kita, sebisa kita, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pemahaman ketika kita bicara bahagia, jangan dipahami langsung identik dengan harta. Ini yang berbahaya sekali. Bahagia jangan identik dengan rumah yang mewah dan kendaraan yang mewah. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai pemahaman yang salah malah menguasai pemahaman kita. Salah tapi menguasai. Inilah yang harus kita paham, bagaimana redaksi Al-Quran. Apakah Al-Quran itu menerangkan orang yang paling bahagia, tapi orang yang paling mendapatkan nikmat. Nah, ini nikmat yang seperti apa? Itu disebut dengan an'amta alaihim. Inilah obsesi kita, harapan kita, hopes and dreams kita. Apa itu? An'amta, yang kau berikan nikmat. Ya, dan itu setiap saat kita ungkapkan. Jadi nikmat seperti apa? Karena memang harus kita pahami, kebahagiaan itu yang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat hikmah. Dia mendapatkan ilmu hikmah. Dia selalu melihat segala sesuatu dengan hikmah. Hikmah tidak bisa diterjemahkan mungkin kebijaksanaan. Nah, ini waman util hikmah faqad utiya khairan katsiran. Redaksi Al-Quran, barang siapa mendapatkan hikmah maka dia mendapatkan
kebaikan yang sangat banyak sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita tidak perlu lagi buka ayat Qur'annya, kita sudah hafal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini berarti kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kami minta cahaya. Maksudnya petunjuk. Karena redaksi Al-Quran, petunjuk selalu digambarkan cahaya. Berikan kami petunjuk-Mu, ya Allah. Apa itu? Jalan yang lurus. Seperti apa? Seperti yang Kau telah memberikan nikmat kepada mereka. An'amta, Engkau telah memberikan nikmat alaihim. Yaitu pada mereka siapa? Nah ini, marilah kita buka ayat-ayat suci Al-Quran, namanya tafsir ayah bil ayah. Surat Al-Fatihah yang kita sudah ungkapkan tadi, yang setiap saat, bukan lagi setiap hari, karena setiap hari kita lebih baca 1 kali 2 kali. Nah, minimal 17 rakaat, tidak lepas daripada Al-Fatihah. 17 kali kita minta. Apa itu? Contohnya an'amta, yang Kau berikan nikmat. Nah ini diterangkan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 69. Ya. Kita akan share di gambaran Al-Quran supaya kita paham betapa Allah SWT menggambarkan ini, ya. Redaksi Al-Quran, kata-kata an'amta, ada bahasa di sini, an'amallahu alaihim. Jadi redaksi tadi surah Al-Fatihah harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Wa may yuti'illah wa rasulah. Jadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan 2, taat pada Allah dan Rasul. Inilah syarat fundamental dalam kebahagiaan kita. Tapi Ustaz, kalau kita taat pada Allah dan Rasul, rumah kita kecil, gitu kan, harta kita pas-pasan, bukan berarti tidak ada kebahagiaan. Karena Allah menjanjikan mereka yang betul-betul taat, pasrah, namanya Muslim. Kenapa Muslim pasrah? Muslim itu orang yang tunduk dan pasrah. Karena dia punya iman. Wa may yuti' Allah wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka lihat nih, fa, ini buahnya. Fa itu maka. Faulaika, maka mereka, ini buahnya. Apa? Ma'alladzina, bersama. Ini persis. Ma'alladzina, namanya ma'iyah. Ma'iyah itu mereka insya Allah akan bersama. Ma'iyahnya di mana ini? Ma'iyahnya itu ada 2. Yang kita pahami ma'iyah itu kebersamaan. Pertama nanti dikumpulkan di surga. Tapi ma'iyah di sini ada titik konvergensi, yaitu kebahagiaan yang sejatinya di situ. Dia mendapatkan kebahagiaan seperti. Nah, jadi di dunia dapat seperti apa? An'amallahu alaihim, yaitu orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Siapa sih orang yang Allah telah bahagiakan kalau bahasa kita? Yang telah Allah bahagiakan itu siapa? Siapa? Pertama, an'amallahu alaihim. Kalau bahasa Al-Fatihahnya, an'amta alaihim. Engkau telah berikan nikmat. Ta itu engkau. Tapi di sini bentuknya an'amallahu alaihim. Jadi Allah telah memberikan nikmat, menganugerahkan nikmat, melimpahkan nikmat kepada mereka. Karena kita selalu bicaranya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, yang engkau berikan nikmat, yang engkau anugerahkan nikmat alaihim. Berarti orang yang bahagia dong. Iya, bahagia dunia dan akhirat. Siapa sih orangnya? Nah, lihat ini, perhatikan. Minan nabiyyin. Ya, yaitu orang-orang yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai nabi. Subhanallah. Saya tanya kepada bapak-bapak ibu, apakah nabi-nabi dia mempunyai harta yang berlimpah dan kendaraan yang mewah? Ya, sebagian nabi mendapatkan itu, sebagian juga tidak. Tergantung nabi seperti apa. Kisahnya Nabi Sulaiman amat sangat kaya. Nabi Muhammad SAW pun kaya, pengusaha yang sukses, gitu kan. Hartanya miliaran. Subhanallah, kalau dikurskan zaman sekarang. Tapi perlu diingat, mereka nabi, hartanya diletakkan di jalan Allah. Ya.
Pada akhir hayat mereka pun tidak punya apa-apa. Kenapa? Harta ini diletakkan di jalan Allah. Allah itulah kebahagiaan yang sejatinya. Ya. Nah, ini gambaran para nabi, nanti kita akan bahas. Ya. Ini para nabi dan rasul. Kata-kata an-nabiyyin di sini adalah, nanti kita akan lihat redaksi hadis, tafsir ayat bil hadis, menafsirkan ayat dengan hadis. Ada kata-kata nabi di sini, yaitu orang-orang yang disebut dengan para nabi dan rasul tentunya. Rasul adalah nabi. Ya. Walaupun nabi belum tentu rasul, berarti luas sekali pemahaman nabi. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an. Ini perhatikan. Manusia yang mana yang paling berat ujiannya? Yang paling berat ujian. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya, yaitu para nabi. Paling banyak sengsaranya, paling banyak ujiannya, paling berat ujiannya. Berarti kebahagiaan itu bukan berarti dipahami tanpa ujian. Dia dalam nikmat menikmati dan mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah. Dengan ini semua dari Allah, hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Allah. Ketika dia mendapatkan kesengsaraan, dia tetap an'amta alaihim. Allah memberikan cahaya dalam hatinya, dia bisa merasakan kenikmatan walaupun dalam keadaan kesengsaraan. Itu yang disebut dengan an'amta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling berat, yang paling dahsyat ujiannya, balanya, kesengsaraannya adalah para nabi. Sementara redaksi Al-Quran, Allah memberikan nikmat. Jadi hatinya ini diberikan cahaya sehingga ketika mendapatkan kesengsaraan, kesusahan, dia bisa bersabar dan merasakan kenikmatan dalam kesengsaraan. Ini yang akan kita bahas sesungguhnya, ya. Yang kita akan bahas nanti berlanjut episode selanjutnya, karena nggak mungkin satu kali pertemuan. Apalagi hari ini saya harus mengajar lagi di tempat yang lain. Ya, lihat, perhatikan. An'amallah alaihim, yaitu orang-orang yang kau berikan nikmat, di antaranya adalah para nabi. Nah, sementara dalam hadis, nabi adalah orang paling banyak, paling berat, paling dahsyat ujian dan balanya, kesengsaraannya. Bala itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Wasiddiqin. Wasiddiqin itu betul-betul diterjemahkan para pencinta kebenaran, membenarkan, kalau bahasa kerennya, yang mempunyai integritas yang tinggi. Apa yang diimani dibenarkan dalam perilaku. Al-iman ma waqar fil qalb wa saddaqul amal. Iman itu apa yang tertancap di dalam hati dan dibenarkan dalam perbuatan. Wa saddaqul amal, membenarkan, inilah yang disebut dengan as-siddiqin. Dan orang-orang membenarkan itu adalah kalau benar ya dibenarkan, kalau salah ya dijauhi. Sedikit apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dibenarkan. Maka ada istilah Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan apapun yang dikatakan Nabi. Nabi Muhammad SAW waktu itu Isra Mi'raj. Orang-orang nggak percaya, masa sih dalam satu malam dia balik ke Palestina, dari Palestina ke langit. Satu malam, Mekah sama Palestina jauh sekali. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dibenarkan. Benar nih, nggak mungkin nggak. Membenarkan itu saddaqa, bahasa Arab. Membenarkan, betul tuh. Maka Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, disebut dengan As-Siddiq. Nah, ini As-Siddiqin, dia membenarkan apapun yang dari Al-Quran dan hadis diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diimani, dipercayai, diaplikasikan, menjadikan wujud dalam perilaku. Maka ada istilah sedekah. Senyum pun sedekah. Sedekah membenarkan. Keimanan itu dibenarkan dalam perilaku. Nah, di sini yang diterjemahkan as-siddiqin. Kenapa diterjemahkan yang mencintai kebenaran? Kalau mencintai kebenaran, kalau kita cinta, kita aplikasikan. Cinta tidak cukup dengan kata-kata, tapi dalam perilaku. Ya. Maka membenarkan perilaku itulah orang-orang yang disebut dengan as-siddiqin. Perilaku benar sesuai dengan imannya.
Nah, di sini luar biasa. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang as-siddiqin. Orang percaya dengan Nabi Muhammad SAW, orang percaya dengan firman-firman Allah dalam kitabnya. Benarkanlah dalam perilaku. Membenarkan dalam perilaku itu yang disebut dengan as-siddiqin. Disitulah orang-orang yang mencintai kebenaran. Karena orang-orang yang mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Oke, bersyahadat, tapi tunjukkan bahwasanya Anda benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam perilaku. Itu yang disebut dengan as-siddiqin. Kemudian wasyuhada. Nah, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Syuhada ini orang yang berperang di jalan Allah mati syahid. Karena apa? Jiwa raganya semua hanyalah untuk memenangkan dan menolong agama Allah. Jadi ketika kita melihat teks Al-Quran, menolong Allah, bukan berarti Allah kita tolong. Allah maha menolong. Allah nggak butuh pertolongan kita. Tetapi maksudnya adalah menolong agama Allah. Kita kadang-kadang dengar si fulan menghina Allah, menghina ajaran Islam, pokoknya menghinalah. Nah, orang-orang yang mencaci maki agama kita diem aja. Nggak boleh, kita harus bela ajaran agama Islam. Umat Islam dibantai, kita diem aja. Nggak boleh, haram. Maka kita bela. Nah, ini disebut dengan membela Allah. Jadi kata-kata membela Allah itu bukan menolong Allah, itu bukan Allah yang kita tolong, tapi agama Allah Azza wa Jalla, umat Islam, gitu kan? Sama menjaga Allah gimana? Maksudnya menjaga aturan Allah. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, orang-orang yang menjihad di jalan Allah, berjiwa raganya diserahkan kepada Allah, itulah orang yang menolong agama Allah. Disebut dengan asyuhada, mati syahid. Mati di jalan Allah hanya untuk menegakkan i'la'an li kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Itu yang disebut dengan syuhada. Berarti kalau orang-orang seperti ini dia dapat nikmat di dunia dan di akhirat. Tapi dia kan mati di medan perang. Ada yang kebacok, ada yang kena panah, mati. Darahnya bercucuran. Apakah itu kebahagiaan? Nah, yes. Itulah kebahagiaan yang diredaksinya dalam Al-Quran. An'amallahu alaihim. Dan itulah yang kita selalu minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau ini an'amta alaihim. Kalau ini an'amallahu alaihim. Jadi kita harus tahu yang kita minta itu seperti apa. Seperti Nabi, jiwanya luar biasa, mendapatkan cahaya. Seperti orang-orang as-siddiqin yang betul-betul mencintai kebenaran dan mengaplikasikan semua keimanan yang diyakini di dalam hatinya. Wasyuhada yang berkorban, jiwa raga, jangankan harta, jangankan fisik, jangankan waktunya. Jiwa raganya di jalan Allah. Ini kadang-kala kita untuk berkorban harta aja udah pelit kadang-kala ya. Menafkahkan harta jalan Allah masih berhitung. Bagaimana seandainya ada panggilan jihad dengan jiwa raganya, dengan nyawanya, malah takut ya. Ini kadang-kala zaman sekarang itu sangat materialistik, sangat duniawi. Maka orang-orang yang dapat kebahagiaan redaksi Al-Quran, wasyuhada diantaranya adalah orang yang sudah betul-betul menyiapkan jiwa raga sampai mati pun dia siap, itu yang disebut dengan syuhada. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Tidak diterjemahkan orang yang soleh itu orang yang berbuat baik, karena baik itu relatif. Baik menurut si fulan belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut A belum tentu baik menurut Z. Maka soleh itu, kalimat soleh itu apa sih? Soleh itu sesuai. Sesuai dengan siapa? Yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Itu sesuai dengan Allah. Nah, ini yang disebut dengan soleh, beramal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan siapa? Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang betul-betul teman yang jadi teman sejati ini. Jadi bapak-bapak ibu, jadilah orang-orang yang bergaul dengan orang yang soleh. Ini yang benar. Dia punya harta banyak, semua tenar, popularitas, tapi tidak soleh.
Ini berbahaya. Lanjutkan ayat Al-Qur'annya. Dzalikal fadlu minallah. Itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alim. Inilah sesungguhnya kebahagiaan karunia dari Allah. Wa kafa billahi alim. Hanya Allah yang tahu. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan Allah tahu isi hati kita. Dan ini dua ayat ini menunjukkan gambaran bagaimana kita memperbaiki hati kita, karena kebahagiaan itu ada letaknya di situ. Hanya Allah mengetahui. Wa kafa billahi alim. Anda melihat mungkin pakaiannya tidak bagus, rumahnya kecil, tapi hanya Allah tahu isi hatinya. Orang itu selalu mendapatkan Allah alaihi, mendapatkan nikmat, yaitu kebersamaan dengan Allah. Itulah esensi kebahagiaan. Nah, kita lihat redaksi ayat suci Al-Quran yang lain, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat, nih, perhatikan ya. Ini jangan sampai kita memahami salah dalam kebahagiaan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Supaya mata kita melihat kebahagiaan tidak salah, diterangkan di dalam surat Ali Imran. Kata-kata zuyina, perhatikan. Ini yang menyebabkan kita salah melihat. Tahu dari mana? Zuyina. Zuyina itu dihiasi bagi manusia. Diperindah, dijadikan indah, dijadikan bagus. Sehingga kacamatanya duniawi banget. Karena memang Allah memberikan kehidupan dunia ini adalah zina. Zina itu perhiasan. Zuyina linnas hubbus syahawat. Kita ini dikasih oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Hubbus syahawat. Hub itu rasa cinta. Jadi kita ini punya rasa ketertarikan. Senang. Yang kecil aja. Kita ngeliat, baju ini bagus. Meja ini bagus. Itu rasa cinta namanya. Akhirnya kita melihat orang, ini cakep nih. Akhirnya menjadilah nikah. Rasa cinta itulah dari siapa? Dari Allah. Allah yang ngasih. Diperindah. Tapi cinta apa? Syahwat. Yaitu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, keinginan yang tinggi. Nah, bahasa Arabnya adalah syahwat. Kenikmatan yang kita inginkan. Jadilah bahasa Indonesia syahwat. Jadilah bahasa Indonesia. Syahwat itu artinya kenikmatan yang sangat kita sukai, yang sangat-sangat kita sukai, itu namanya syahwat. Apa yang lihat redaksinya? Gambaran yang sangat kita cintai pertama adalah an-nisa wal banin. Yang laki-laki suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Itu dari mana? Fitrah. Maka yang keluar fitrah adalah LGBT. Perempuan, kemarin ada yang konseling di sini. Ya. Dia perempuan, sukanya sama perempuan. Ya, laki juga oke, perempuan juga oke. Wah, ini keluar dari fitrah namanya. Ini berbahaya. Nanti kita akan terangkan. Nah, jadi di sini ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kenikmatan ini disangka orang ada di sini kebahagiaan. Padahal bukan di situ kebahagiaan. Maka banyak orang mendapatkan kebaikan seakan-akan hanya hubungan seksual saja. Pikirannya hanya itu saja. Justru kalau Anda pikiran hanya ke situ saja, akan mendapatkan kesengsaraan. Yang sangat disayangkan ada pemimpin Pak pejabat negara mengatakan pornografi boleh, sah-sah saja. Ini kalau jadi presiden rusak bangsa ini, hancur, sehancur-hancur. Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang saleh. Ya. Ini kalau saja menjadi pemimpin, hancur bangsa negara ini. Karena dia mengatakan sah-sah saja kita pornografi. Gitu. Ini mengerikan. Kita tahulah pemimpin seperti ini sangat-sangat jauh dari agama. Agama itu, Bapak-Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, ada perintah, ada larangan.
Logical thinking kita mengatakan bahwa semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya pasti mengandung maslahat, pasti mengandung kebahagiaan, pasti mengandung ketentraman, pasti mengandung keuntungan, pasti mengandung kebahagiaan, dan seterusnya. Sebaliknya, seluruh larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya pasti mengandung mudarat, pasti mengandung mafsadah. Semua larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya pasti mengandung bahaya, pasti mengandung kesengsaraan, pasti mengandung azab Allah. Pasti. Dunia dan akhirat. Nah, ini logical thinking yang mengatakan demikian. Maka menjadilah kaidah dalam usul fiqh, al-amru yaqtadil maslahah wan nahyu yaqtadil mafsadah. Seluruh perintah Allah pasti mengandung kemaslahatan, kemanfaat, dan seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya dalam agama, yaitu seluruh larangan pasti mengandung bahaya dan kerusakan. Maka itu ketika Allah SWT memberikan hati hubbus syahwat, kita ada rasa senang cinta kepada perempuan, yang perempuan cinta kepada laki-laki, maka ini semua menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dalam mendapatkan nikmat ini yang telah diindahkan oleh Allah, agar semua keinginan kita wajib sesuai dengan keinginan Allah. Disitulah kebahagiaan. Saya ulang lagi, semua keinginan kita wajib mengikuti seluruh keinginan Allah. Disitulah kebahagiaan yang sejatinya. Karena sumber bahagia adalah Allah. Maka ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, pasti akan mendapatkan pancaran kebahagiaan itu sendiri. Oke, selesai. Jadi disinilah manusia diberikan cinta. Kepada anak, kita sangat mencintai anak kita, keturunan kita. Kadang-kala kita sudah punya anak, lama-lama anak punya anak lagi, cucu kita cinta, cucu kita cintanya Masya Allah. Ini gambaran nafsu biologis kita, cinta anak, cinta suami, cinta orang tua, kangen sama orang tua, itu namanya biologis. Secara biologis kita diberikan kenikmatan itu oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla, diperindah. Tapi ingat, kebahagiaan bukan di situ. Kira-kira gitu lah. Wal qanatir al-muqantarati min adz-dzahab wal fiddah. Bayangkan. Dan kita juga ada rasa cinta apa? Qanatiril muqantarah. Harta benda juga kita. Semua manusia seluruhnya ada rasa suka kepada harta. Jangan dipungkiri. Wal qanatiril muqantarah min adz-dzahab wal fiddah. Berupa bentuk emas, bentuk silver, yaitu perak, wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Kalau dulu al khail musawwamah itu adalah, kalau zaman sekarang, kendaraan. Maksudnya khail musawwamah adalah kuda pilihan. Kuda tuh zaman sekarang aja kuda sampai miliar kali, lebih daripada mobil Kijang Innova kali. Ya, bagaimana dulu alat kendaraan pun menjadi sebuah sanjungan. Kudanya bagus banget. Ini orang kaya gitu. Zaman sekarang apa bedanya? Mobilnya mobil Land Cruiser. Mobilnya Lamborghini. Mobil. Ada orang yang mencintai harta. Memang setiap orang mempunyai cinta harta. Cinta ini harus sesuai dengan Allah. Disitulah sumber kebahagiaan. Kalau kita ungkapan semua apa yang kita inginkan, persis terjadi seperti binatang. Berzina jadi halal. Yang penting saya suka, saya hubungan seks. Laki-laki berzina dengan laki-laki. LGBT. Wah, saya emosi. Saya lampiaskan emosi saya. Membunuh. Astagfirullah. Maka kita lebih rendah daripada binatang. Disinilah yang disebut dengan Allah gambarin. Ini ada kenikmatan-kenikmatan yang Anda sukai. Ini gambarannya al-khail. Itu kendaraan zaman sekarang. Kalau dulu adalah kuda pilihan al-musawwam. Wal an'am wal harth. Kalau zaman sekarang adalah properti. Dia punya perkebunan, punya pertanian, punya rumah-rumah mewah, gitu kan. Apartemen-apartemen mahal dia punya. Kalau punya 10, satunya 10 miliar. Besar 1 miliar sendiri, gitu kan. Nah, ini gambarannya nih. Yaitu orang itu punya binatang ternak,
sawah, ladang, perkebunan. Nah, zaman sekarang perusahaan-perusahaan. Nah, itu semua dzalika, itu semua mata'ul hayatid dunya, tidak disebut dengan sumber kebahagiaan. Itu semua adalah kesenangan. Mata', kesenangan dunia. Kehidupan dunia ini sementara. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang lain, mata'ul ghurur. Semua kenikmatan dunia ini bisa menipu kita. Senikmat-nikmatnya orang punya harta yang banyak, ia makan paling sepiring dua piring udah kenyang. Dah selesai. Wah, ini cantik jelita, wah ini ganteng. Sehebat-hebatnya ya ketika dia melampiaskan keinginan nafsunya, seksnya, selesai. Dimakan mahal, mah. Makan, selesai. Rumah mewah, kasur yang mahal, tidur, paling berapa meter kali berapa meter, selesai. Anda punya emas, punya baju yang mahal, Anda pakai kondangan. Sekian menit pulang, perhiasan dicopot lagi, selesai. Ini cuma sebentar semua. Itu semua kenikmatan dunia, katanya. Jadi Allah menggambarkan dari ayat zina sampai hayatud dunia sampai di sini, ini gambaran. Nah, image orang, the first impressionnya, kesan awalnya, di sini kebahagiaan. Bukan. Maka Allah mengatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah indahu, dan di sisi Allah ada husnul ma'ab. Husnul ma'ab itu jauh lebih baik daripada ini semua, yaitu toh kita akan kembali di sisi Allah. Nah, nanti insya Allah bihaulillah ketika kita kembali kepada Allah, kita bersama ma'alladzina an'amallah alaihim, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Yaitu apa? Para nabi, kan? Wassiddiqin, wasyuhada, wassalin yang tadi saya bacakan. Ya, yaitu para nabi, orang-orang yang cinta kebenaran dan membenarkan dalam perilaku. Wal wasiddiqin. Nah, ini gambaran mereka-mereka ini yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nanti kita bersama mereka di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ketika di dunia, kita mendapatkan sama-sama kebahagiaan yang sejatinya, yaitu taat pada Allah dan Rasul. Ini supaya kita meredesain paradigma kita tentang kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita seakan-akan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran tadi, surah Al-Imran yang di depan kita ini, seakan-akan kenikmatan itu, itulah kebahagiaan. Padahal tidak. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat, kita akan kembali di sisi Allah. Dan itu yang lebih baik. Nah, ayat selanjutnya supaya kita memahami. Qul, katakan hai Muhammad. Ini penting sekali. Qul, katakan hai Muhammad. Qul, bukan kul. Jadi jangan sampai Anda baca kul. Nggak boleh. Baca kul. Nggak boleh baca kul. Kul, apa bedanya? Mirip. Kul itu di tenggorokan. Katakan, bukan kul. Kalau kul itu kaf. Dia letaknya di langit-langit. Kul. Kalau kul. Ini jangan saya, ini makharijul huruf. Kul, katakan hewan. Apakah aunabbiukum bikhairim min dzalikum? Aunabbiukum, apakah kamu akan saya beritahukan yang jauh lebih baik daripada itu semua? Maksudnya apa? Yang ketika kita pahami kebahagiaan itu dengan harta, dengan rumah, dengan apapun, gitu, ternyata ada yang lebih baik daripada itu semua. Subhanallah. Supaya kita tidak memahami salah. Ada yang lebih baik dari ini. Iya, apa itu? Lilladzina taqaw, yaitu untuk orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Orang-orang yang bertakwa itu yang selalu menjaga aturan Allah. Kata-kata waqaya wiqaya itu menjaga aturan Allah. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itulah dia mendapatkan jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan dunia serta isinya. Apa itu? Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Apa itu? Jannah. Jannat, yaitu kebun-kebun surga yang begitu dahsyat. Tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Berjalan di bawahnya sungai-sungai, mata air yang begitu banyak sungai. Khalidina fiha abadi. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, coba lihat rumah Anda. Kapan Anda beli rumah? Tapi rumahnya mewah. Oke, semewah-mewah pun. Kapan Anda memilikinya? Dan berapa lama kita menikmatinya? Dikit lagi mati, kita tinggal. Ada seorang raja. Ya, ini dalam buku kitab Taibun, yaitu orang-orang kembali bagus.
Dia hobinya berburu. Dia kesesat, keluar dari pasukannya, dari pengawalnya. Ketemu dengan orang yang sedang mengumpulkan tulang belulang. Ditanya, apa yang kau lakukan? Kamu ngeliat apa? Kerjaan kamu apa? Kamu lihat apa? Saya ngelihat kamu ngumpulin tulang. Nah, inilah kerjaan saya. Ini tulang siapa? Iya, tulang manusia. Tahukah kamu saya siapa? Iya, tahu. Kamu adalah raja. Dia nyasar deh. Anda biasa hidup di istana kan? Iya. Anda tahu istana itu dulu milik siapa? Para raja-raja sebelum saya. Nah, inilah tulang belulangnya para raja. Kamu akan menghadap Allah. Gitu kan. Ini semua akan ditinggal. Allah. Ini nasihat yang luar biasa. Sehingga raja tadi, jadilah penasihat saya di istana. Ayo ikut saya ke istana. Nggak mau dia. Nah, kisah-kisah seperti ini penting nanti Bapak-Bapak Ibu belajar tentang kisah-kisah. Saya kemarin lagi mikir gimana kita bikin Zoom khusus cerita-cerita yang amazing, yang membawa manfaat. Karena ini mungkin kalau ini kan kajian tafsir, lihat redaksi ini begini, mungkin pusing ya. Tapi kalau cerita kan enak kisahnya begini. Ya. Insya Allah kita lagi mikirkan tentang kisah-kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah dalam hadis-hadis sahih, atau kisah-kisah ulama orang-orang yang saleh. Baik, kembali ke tadi. Jadi ada yang lebih dahsyat daripada kenikmatan-kenikmatan dunia itu semua. Apa itu? Jannatun tajri min tahtil anhar, yaitu surga nanti di akhirat. Maka disinilah yang disebut dengan obsesi akhirat. Itulah kebahagiaan yang sangat fundamental. Subhanallah. Karena ini akan melebihi daripada semua kenikmatan di dunia. Anda punya mobil, Anda punya rumah yang apapun itu akan kita tinggal dan kita memasuki kehidupan abadi. Subhanallah. Itu di surga insyaallah. Di surga ada apa lagi? Fiha azwajum mutahhara wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Di dalam surga itu ada pasangan-pasangan hidup. Bukan hanya diterjemahan bidadari terus yang perempuan dapat apaan kan, enggak, di pemahaman yang salah. Azwaj itu pasangan-pasangan hidup mutahhar yang disucikan oleh Allah SWT, dan mereka mendapatkan cinta Allah yang disebut dengan ridwan. Ridwan itu adalah cinta Allah, ridha Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha tahu isi hati seorang hamba, sekecil apapun Allah maha melihat. Apa hubungannya maha melihat dengan kebahagiaan tadi? Jadi Allah maha melihat isi hati kita, basir. Maka hati yang terdalam bahasa Arabnya basirotun. Basir itu Allah maha melihat sekecil apapun. Bil ibad, sekecil apapun. Allah tahu isi hati seorang hamba, sekecil apapun apa yang dirasakan Allah tahu. Disinilah cikal bakal kebahagiaan yang sesungguhnya. Rasa bersama Allah. Allah tahu, oh hambaku ini hatinya ada aku. Dia selalu merasa bersama aku. Dan aku selalu diajak dialog. Ya Allah, ampun dosaku. Ya, dikit-dikit. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ini nikmat. Ya Allah, berikan aku kenikmatan seperti orang itu selalu membaca Al-Quran, selalu salat malam. Ya Allah, aku ini. Ngomong terus, ngobrol. Kedekatan dengan Allah. Maka disinilah yang disebut dengan takwa. Tadi dikatakan, maukah kamu saya beritahukan yang lebih baik daripada itu? Qul, hai Muhammad, katakan kepada Qul, apakah aku akan beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada itu? Au nabbikum bi khairim min dzalikum? Wah, ada yang lebih dahsyat daripada dunia ini? Ada. Buat siapa? Buat orang bertakwa. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa, sampai 3 kali beliau menepuk dadanya di sini. Letakkan di sini, menunjukkan, bukan menepuk dada, salah paham. Menunjukkan di sinilah ada takwa, afeksi, rasa kebersamaan dengan Allah, itulah orang yang bertakwa. Maka ditutup dengan basirum bil ibad. Apapun yang dikerjakan oleh hambanya, Allah maha tahu. Basir itu maha mengetahui, maha melihat, maha memantau. Basir, lihat. Maka ada istilah basiratun, yaitu mata hati yang terdalam. Basir. Ya kan? Bayangkan. Apa itu?
Karena Allah Maha mengetahui siapa yang betul-betul hatinya bersama Allah. Di situlah kebahagiaan. Jadi bukan berarti harta ini semua. Kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini hadis dari ini hadis surat Bukhari, hadis surat Muslim. Hadis surat Bukhari, hadis surat Muslim. Ingatnya gampang kan? 6446. Apa ini Rasulullah bersabda? Laisal ghina an kasratil 'ard, walakinnal ghina ghina nafs. Subhanallah. Disinilah kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hadis. Bukanlah kekayaan itu karena banyak harta. Kekayaan itu, jadi orang kaya itu bukan hartanya banyak. Tapi orang kaya adalah kaya akan jiwanya. Jiwa kita akan kaya apabila kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu berzikir. Itulah sesungguhnya esensi daripada kebahagiaan ketika kita rasa bersama Allah, yaitu yang maha membahagiakan. Ini penting sekali. Laisal ghina an kasratil 'ard. Bukanlah yang disebut dengan kaya itu orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang kaya adalah orang yang jiwanya kaya, yaitu selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kisah lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang harta. Jadi surat Ali Imran tadi menggambarkan kenikmatan bla 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 bla, itu tidak ada apa-apanya, ada lagi kenikmatan yang lebih dahsyat. Jadi bahagia itu bukan berarti dengan kenikmatan ini. Hati. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah. Nah, ini hadisnya sanadnya agak panjang gitu kan. Intinya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke Bahrain, sekarang adalah Bahrain ya. Yang ibu kota adalah Maskat kalau tidak salah ya. Bahrain. Di Bahrain ini Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka tunduk kepada ajaran Islam dan mereka membawa yang disebutkan harta dari Bahrain, dibawalah kepada Rasulullah SAW di kota Madinah, gitu kan. Kemudian dipimpinlah, Ala bin Hadrami, Anda pimpinlah Bahrain, gitu. Suruh memimpin. Tapi kembalilah yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah ya, datang kepada Rasulullah SAW ketika itu salat subuh. Dia tahu para sahabat-sahabat bahwasanya dia membawa harta dari Bahrain yang sekarang. Setelah salat subuh, ya waktu itu salat subuh selesai, orang-orang udah senyum-senyum, wah ini akan dibagikan harta. Ketika selesai subuh, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Rasulullah SAW senyum melihat para sahabat akan mendapatkan rezeki, ini kelihatannya gitu. Kira-kira gitulah. Hina ra'ahum. Faqala Rasulullah bersabda, "Adzunnukum sami'tum biqudubi Abi Ubaidah wa annahu ja'a bi syai'." Saya yakin kalian sudah dengar ya, bahwasanya Abu Ubaidah udah datang ke Madinah ini membawa harta lah, bi syai' dengan sesuatu. Kata sahabat, "Iya, benar ya Rasul." Ini banyak yang apa kata-kata Rasul? Karena dibawa harta untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Apa kata-kata Rasul? Abshiru wa amilu mayasurrukum. Inilah gembiralah buat kalian dengan harta ini. Dan Anda mengharapkan apapun yang Anda senangkan, kesenangan Anda. Nikmatilah ini, kesenangan Anda. Tapi ingat, wallahi, nah ini perhatikan hadis Rasulullah SAW. Demi Allah, kata-katanya, wallahi, demi Allah. Bapak-bapak ibu, ini adalah sumpahnya Rasulullah SAW. Wallahi. Perhatikan, tolong ini dihafal bahasa Indonesia. Agar kita tidak terjebak pemahaman kebahagiaan, Bapak-bapak. Kasih tahu anak-anak kita. Hafalkan bahasa Indonesianya. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah. Bukanlah kefakiran yang aku takuti terhadap kalian. Aku nggak takut kalian fakir gini. Bukan kefakiran. Jadi bayangkan ini supaya kita ngerti. Walakin, tapi
akhsha alaikum. Tapi yang aku khawatirkan, aku takut sekali. Antubsatu alaikumud dunya. Anda dilapangkan dunia. Maksudnya tadi kenikmatan-kenikmatan itu. Bukan dipahami Anda dibahagiakan, bukan. Tapi antubsatu alaikumud dunya. Dilapangkan dunia buat kalian. Kama busirat ala man kana qablakum. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian diberikan kenikmatan-kenikmatan, harta dan seterusnya. Dia diberikan kenikmatan dunia sebagaimana umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari kisahnya Fir'aun, dari kisahnya Namrud, dari kisahnya kaum Hud, dan seterusnya. Diberikan nikmat semua. Jadi apa kata-kata Rasulullah SAW? Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian. Aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran, tapi justru aku takut dan khawatir apabila Anda diberikan nikmat dunia sebagaimana umat sebelum kalian. Lanjutkan, fatanafasuha kama tanafasuha. Dan kalian saling berlomba-lomba untuk menunjukkan saya punya harta lebih banyak. Di zaman sekarang, lomba-lomba saya lebih cantik. Wah, digosok kanan, digosok kiri dengan harga yang sangat mahal. Operasi plastik lah. Ya kan? Ini tentang dunia semua. Kadang-kala orang badannya keker, pakai obat supaya kelihatan dia keker. Woi, bukan hanya harta, fisik juga. Pinter-pinteran. Ini dunia. Dunia itu bukan hanya harta. Wah, dia gelarnya profesor. Saya juga harus gelar profesor, guru besar. Lah. Menunjukkan who am I. Gitu kan. Ini menunjukkan dunia apalagi. Wah, di jabatan segini, saya harus lebih tinggi jabatannya. Oh, dia menteri, saya besok-besok harus jadi presiden. Nah, sekarang saya gubernur, besok jadi presiden. Kalaupun hanya untuk dunia, kecuali untuk ibadah. Gitu. Ini nih, mereka berlomba-lomba untuk harta yang banyak-banyakan. Yang satu punya mobil ini, wah saya harus lebih hebat, mobilnya lebih mahal. Yang satu lagi mau mahal, terus. Watul hiyakum kama al-hadkum. Watul hiyakum. Dan mereka lalai, lupa. Istrinya hanyut dengan kenikmatan dunia. Sebagaimana umat sebelum kalian, mereka hanyut akan kenikmatan dunia. Lupa apa? Akhirat. Ingat surat Ali Imran tadi. Ini redaksi. Maka kita jangan sampai kenikmatan dunia lupa akhirat, itu maksudnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka saya ulangi lagi, demi Allah, aku tidak takut kefakiran yang menimpa diri kalian, tapi aku takut kalian mendapatkan dunia. Apapun sifatnya dunia, yang sifatnya duniawi, sebagaimana umat sebelum kalian. Dan kalian saling berlomba-lomba menunjukkan kalian memilikinya, sebagaimana mereka telah berlomba-lomba sehingga kalian lupa. Dunia itu melupakan kalian. Maka disebut dengan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kita tertipu dengan kehidupan dunia. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Kamis. Memang sebelum hari Kamis itu, Senin, Selasa, Rabu, mungkin saya terforsir ya, ngurusin ini, ngurusin itu, kurang tidur. Pas hari Kamis itu yang terjadi adalah badan saya sangat lemas sekali ya, karena yang jelas kurang tidur. Karena sebelumnya pernah 24 jam nggak tidur sama sekali ya, dari jam 2 ketemu jam 2 malam lagi, nyetir mobil dan seterusnya. Ketika hari Kamis dalam keadaan kurang sehat, tiba-tiba dapat telepon. Saya mendapatkan telepon dari HP-nya ditulis di sini Pak Bambang Hartoyo, tapi yang nelfon istrinya. Pas dengar, oh ternyata Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afan. Kemudian kita urus jenazahnya, saya datang ke rumahnya dan seterusnya, surat jenazah dan seterusnya, sampai penguburan. Melihat kuburan, ya Allah, aku akan masuk seperti ini. Padahal kita setiap hari ruku dan sujud. Setiap hari kita ruku dan sujud. Supaya kita ingat kematian. Kita akan kembali ke tanah. Ya Allah. Berapa kali ruku dan sujud? 51 kali. Anehnya, kita ini diingatkan kematian. Bahwa ada kehidupan lagi yang abadi. Tapi malah lupa. Padahal kita ruku dan sujud. Mohon maaf, kasarnya ini bahasa kasar. Seakan-akan dipaksakan kita dengar tanah. Kamu dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kira-kira itu redaksi Al-Quran. Jadi kita sujud, bahkan kita cium ke tanah, ya Allah, aku akan kembali. La haula wala quwwata illa billah, Maha tinggi, ya Allah.
Rasa ini ya Allah aku nggak punya apa-apa. Jadi ingat kematian ya Allah. Udah badan kurang fit, ingat ya Allah, Masya Allah, nanti aku akan wafat. Maka itu aksi berbangsa kehilangan Pak Bambang Hartoyo karena beliau ini Masya Allah berjuang untuk dakwah di Mentawai dengan ilmu pertanian, peternakannya Masya Allah luar biasa. Singkat cerita, setelah dari situ, saya diundang untuk ngisi kajian di rumah yang mewah, bagusnya luar biasa. Saya masuk, Allah, mobil-mobil mewah semua. Ada Lamborghini, nggak satu, ada mobil Mercy yang 2 pintu, ada mungkin Ferrari, ada Land Cruiser yang terbaru, itu berjejer di bawah itu. Baru ngeliat kuburan, ngeliat ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah Anda akan bahwa itu semua Anda bangga-banggakan? Itulah yang langsung ingat hadis Rasulullah SAW. Aku nggak takut kefakirannya, aku takutkan kalian mendapatkan kenikmatan dunia sebagaimana umat sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba. Berarti kan mobil mewah nggak cukup, beli mewah lagi mau. Ini nggak mungkin ada mobil ini harganya 1 miliar, pasti di atas itu. Ya, mobil mewah-mewah semua. Rumah pun, apakah akan dibawa? Apakah itu kebahagiaan? Apakah orang punya mobil? Tidak. Maka itu redaksinya an'amta alaihim. Tadi kan yang kita selalu ucapkan. Ini belum dalam, kita belum dalam karena ini masih muqaddimah ya Bapak Ibu, karena kajian ini tidak cukup 1 kali pertemuan. An'amta, yang kau berikan nikmat. Apakah mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah? Belum tentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina Allah. Bukanlah kekayaan itu bukan harta yang banyak, tapi jiwa. Nah, ghina nafs itulah yang disebut dengan kaya akan jiwa, ini yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Tidak aneh orang harta banyak, hidupnya susah. Ya. Istilah kita TBC, tekanan batin kontinu. Karena apa? Obsesinya dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, nggak habis-habis. Anda beli HP yang murah, beli HP yang lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, lebih. Ya, dunia nggak habis-habis seperti itu. Masa ada harga HP sampai ratusan juta? Buat apa? Mobil sampai berapa miliar mungkin. Sampai di atas 10 miliar, 12,5 miliar. Itu jemaah saya punya 12,5 miliar satu mobil. Allah Akbar. Buat apaan? Bilang yang sederhana, sisanya buat sedekah gitu kan. Orang seperti itu tidak akan habis-habis. Mau beli lagi. Itu yang disebut dengan miskin jiwanya. Dan bukan di situ kebahagiaan, semakin hilang kebahagiaan ketika Anda masuk larut dalam dunia. Justru semakin hilang kebahagiaan. Nanti kita akan lanjutkan kajian selanjutnya. Ingat waktu yang sudah harus jalan lagi. Baik Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kajian ayat suci Al-Quran nanti kita akan buka banyak sekali ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang ini. Nah, bagaimana kita supaya tidak terjebak pemahaman yang disebut dengan kebahagiaan itu di mana? Yang kita pahami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia yang baik. Berarti ihsan di situ. Bahkan kebahagiaan Anda terletak pada kedekatan dengan orang yang soleh. Tahu dari mana? Surat Al-Imran yang disebut dengan Rafiqah. Rafiqah itu orang yang paling baik. Wa hasuna ulaika rafiqah. Orang-orang yang paling baik, yang soleh, itulah yang membahagiakan diri kita. Ya, kalau Anda ketemu dengan orang yang selalu berbuat maksiat, dibiskin maksiat, masuklah Anda dalam syahwat, hubb syahwat minan nisa. Semakin duniawi, itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita lihat lagi redaksi ayat suci Al-Quran yang lain sehingga kita bisa memahami. Karena nanti akan sampai titik bahwa orang yang bahagia itu, kadang-kala kita lihat teks-teks Al-Qurannya, justru orang yang banyak ujiannya. Oh ya, tahu dari mana tadi? Ketika Allah SWT mengatakan an'amallahu alaihim, ya, dalam surah An-Nisa tadi, ya Allah memberikan nikmat minan nabiyyin, dari para nabi. Nabi adalah banyak ujiannya. Tapi kok bisa
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Kenapa an'amta? Kenapa kau berikan nikmat? Karena dia punya kenikmatan jiwa. Jadi dia mendapatkan kebahagiaan ketika dapat nikmat, dan dia mendapatkan kebahagiaan ketika mendapatkan kesengsaraan. Dan ini insya Allah yang kita akan kaji lebih lanjut lagi insya Allah. Karena kalau kita pahami pemahaman bahagia adalah bebas daripada ujian. Wih, ente bahagia banget. Kenapa? Bebas dari ujian, nggak sakit. Ini berandai-andai. Dia nggak merasakan hinaan orang, nggak dihina orang. Kalau orang dihina itu, saya dihina terus nih Pak Ustadz, susah hidup saya. Jadikan hinaan itu sebuah kebahagiaan. Bagaimana? Nanti kita akan bahas. Karena kadang-kala kita lupa. Masih benar. Ayyutraku. Apakah orang mengira ditinggalkan? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka dibiarkan oleh Allah mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji. Oh, enggak mungkin. Artinya apa? Ini redaksi nas. Ahasibanas, apakah manusia mengira bahwa Anda mengatakan saya beriman dan tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan kami telah berikan ujian orang-orang sebelum kita. Sebelum kita orang-orang beriman, orang-orang soleh diuji, ya, para nabi diuji. Ya. Disinilah Allah mau melihat, fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah akan melihat siapa yang betul-betul pencinta kebenaran, dan Allah akan melihat siapa yang orang-orang yang bohong. Diuji itu untuk mengetahui. Nah, di sini supaya kita melihat, tapi orang berbuat maksiat, enak banget orang berbuat maksiat, dia bebas, dia berzina, dia ini enak. Tunggu. Ahsibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sama yahkum. Salah Anda menilainya. Anda pikir orang berbuat maksiat itu mereka menang? Mereka luput dari azab Allah? Mereka luput dari azab Allah? Tidak, mereka pasti akan mendapatkan azab Allah. Bahkan diazab di dunia dan di akhirat. Ini yang tadi saya bacakan surah Al-Ankabut. Nanti kita lihat lagi Bapak-bapak Ibu insya Allah SWT. Kebahagiaan di dalamnya ada kesengsaraan. Bukan berarti bahagia tanpa ada ujian. Justru dengan ilmu Al-Quran dan hadis ini, kesengsaraan kita bisa rasakan dengan kebahagiaan. Oh iya. Insya Allah minggu depan kita akan kaji bagaimana sengsara membawa nikmat an'amta. Ya, ini masih kebahagiaan bagian kedua insya Allah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya serahkan kepada co-host Mbak Winda, mudah-mudahan bisa mengkoordinir, mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Afwan nih, saya nggak paham Bapak atau Ibu nih. Tulisannya OSTR, yang maksud manusia yang pandai bersyukur itu yang bagaimana ya Pak Ustadz? Dan mengapa kita kena musibah tapi masih juga wajib bersyukur? Ini harus kita pahami. Suara Pak Ustadz kurang keras katanya tadi, ada yang japri ke saya nih. Oke. Oh ya, kalau kurang keras ya mungkin dari saya atau volumenya kurang keras ya. Kalau Mbak Winda, suara saya keras nggak ya? Kurang keras ya? Ya cukup. Baik. Tadi pertanyaannya apa? Yang pandai bersyukur itu yang bagaimana ya Pak Ustadz? Dan mengapa kita kalau kena musibah tapi masih juga wajib bersyukur? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mau kena musibah, nggak kena musibah, wajib bersyukur. Saya kasih gambaran supaya ini bocoran materi selanjutnya ini. Gambar. Oke, saya ambil ini nih. Ini tisu. Ini tisu ini banyak ya tisu. Berapa harga tisunya? Satu ini 10 juta. Beban nggak buat Anda? Tisu 10 juta. Nggak aku beli, buah mahal banget. Mahal tuh beban, nggak beli. Kenapa? Karena Anda mendapatkan barang yang di bawah 10 juta, Anda keluarkan 10 juta. Ini mah 10.000 aja mahal. Karena di pasaran ini 5.000. Tisu yang 5.000. Anda bayar 10 juta, mahal. Beban. Ini gampang nih, saya kasih analogi yang gampang. Oh iya. Nah sekarang ini HP. HP ini berapa harganya?
Lah ini buat kamu aja, atau harganya 100.000. Oh, murah banget. Murah. Kenapa? Anda mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang harusnya 1 juta, HP ini 1 juta, Anda hanya bayar 100.000. Kalau diskon, wih, berbondong-bondong orang gitu kan. Wih, beli. Apalagi gratis. Pembagian sembako, ada beras, ada gula. Wih, panjang banget. Oke, ambillah itu. Apa hubungannya dengan ini semua? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Anda mengatakan berat, ringan, apalagi gratis, itu karena ada pembanding. Ini dibandingkan dengan 10 juta, wih, mahal banget, ini nggak mau. Jadi nilai itu akan kelihatan ada pembanding. Ada pembanding. Jadi kalau tidak ada pembanding kita tidak bisa menilai. Yang gampang lah, tadi kan agak susah ya memahaminya ya. Walaupun dalam kehidupan kita sehari, oh ini murah, oh ini mahal. Anda bisa ngomong ini murah, ini mahal nih, karena ada pembanding. Loh, tisu harga 5.000 kok dijual 10 juta, edan, gitu kan? Karena pembanding di sini. Karena Anda tahu tisu ada 5.000 perak, yang kumpulan tisu ini 10 juta, oh nggak mau lah, ada pembanding. Nah sekarang, Pak, oke, yang lain saya ajarkan ilmu pembandingnya. 10 rupiah, 10.000 rupiah. 10.000 rupiah itu besar atau kecil? Anda kalau bilang besar, mahal, salah. Kecil, salah juga. Semua salah. Kenapa? Karena belum ada pembanding, maka tidak bisa dinilai. 1 kilogram itu berat apa ringan? Berat. Ringan. Anda mengatakan berat salah, Anda mengatakan ringan salah. Kenapa? Karena tidak ada pembanding. Pembanding apa? Jadi menilai itu harus ada pembanding. 10.000 itu bisa menjadi besar dibandingkan 5 rupiah. Kalau bahasa saya masih kecil, gotun. 5 perak. Captun 10 perak. Masih kecil dulu. 10.000. Hah, 10.000 tahun 80 mahal, besar. Karena dibanding dengan 10 perak, 5 perak. Tapi 10.000 dibanding 1 juta kecil. Jadi 10.000 besar apa kecil? Tergantung pembanding. Dibanding apa? Dibanding 1 juta, kecil. Dibanding 1 rupiah, 2 rupiah, besar. 1 kilogram, ringan. Saya bilang, 1 kilogram emas. Anda, Ibu punya cuman misalnya 10 gram. Cincinnya 10 gram. Loh, ini 1 kilo ya? Wah, berat banget 10 kilogram emas murni. Wih, berat ya. Tapi 10 kilogram menjadi ringan apabila dibanding 1 sak semen, 50 kilo, 1 ton, dan seterusnya. Lebih berat. Ya, beratan semen daripada tadi. Artinya menilai itu harus ada pembanding. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini adalah esensi materi yang akan datang. Bagaimana Anda memahami kebahagiaan itu, di dalam juga ada kesengsaraan itu mengandung kebahagiaan dalam arti nikmat an-nafsul mutmainnah. Caranya minggu depan insya Allah saya akan terangkan. Nah ini salah satunya nih, salah satunya. Apa itu? Pembanding. Ketika kita mendapatkan nikmat oleh Allah dari Allah Azza wa Jalla, Masya Allah. Yang kita bayar adalah ketaatan. Ayo sholat subuh, oke sholat. Ayo sholat zuhur, yang gampang dulu. Ayo sholat asar, berapa? 17 rakaat. Oke, qobliyah ba'diyah kumpulin semua total taruhlah 40 rakaat berandai-andai. Qobliyahnya 12 rakaat, ba'diyahnya itu sunnah muakkadah dengan sunnah ghairu muakkadah digabung dengan tahajudnya dengan semua. Taruhlah 40 rakaat atau 50 rakaat. Itu kecil dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ibadah akan menjadi ringan apabila ada ilmu pembanding. Oh, ngantuk tahajud tidur aja. Iya, karena Anda tidak menghitung nikmat. Nikmat Allah amat sangat banyak sekali. Ya, disinilah. Nah, apabila kita melihat, maka itu hidup cuma dua. Ada yang bersyukur, ada yang tidak. Ini surat Al-Insan. Jadi kalau kita lihat, imma syakirun wa imma kafura, redaksi Al-Quran. Ada manusia, ada dua. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Jadi tergantung Anda termasuk bersyukur atau tidak. Ini dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan ya tentang manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat redaksi Al-Quran, manusia hanya diberi. Inna, sungguhnya kami hadainahu, kami berikan dia petunjuk jalan yang lurus. As-sabila, as-sabil itu jalur. Kalau as-sirat sama. Ada dua setelah dikasih jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ini surat Al-Insan ayat 3. Gampang, 763. Surat Al-Insan tentang manusia dibagi dua. Imma syakiran, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Dalam surat Al-A'raf,
Ya, dalam surat 7 ayat 17. Setan mati-matian berjuang habis-habisan. Outcomes yang dituju, the goals is agar manusia nggak bersyukur. Dah. Dia sumpah depan Allah. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Sumpah depan Allah, ya Allah aku sumpah aku akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia banyak bersyukur. Bersyukur. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hidup ini kita bagaimana bersyukur pada Allah. Syukur itu dengan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang musibah, masa kita harus bersyukur musibah Ustaz? Nah, lihat. Kacamata kita jangan ngeliat musibahnya. Kacamata kita ngeliat nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Loh, kalau kita kacamata kita adalah musibah, maka akan susah. Maka redaksi Al-Quran, musibah itu cuma sedikit. Tahu dari mana? Al-Quran yang mengatakan demikian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata-kata bisyai'in, sungguh-sungguh lam taukid nun taukid, sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit. Jadi musibah itu pasti sedikit, nggak mungkin banyak. Nah, saya akan share nih contohnya ya. Jadi hanya sedikit redaksi Al-Quran. Jadi kami pasti akan menguji ini terjemahannya dengan sedikit. Jadi ujian itu musibah sedikit. Sedikit atau banyak tergantung apa? Tergantung pembanding. Anda dikatakan sedikit karena apa? Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedahsyat-dahsyatnya orang mendapatkan kesengsaraan itu jauh lebih sedikit daripada nikmat. Anda punya pasangan hidup, ya dia juga punya kelebihan. Kalau Anda fokus pada kekurangannya juga susah. Anda punya anak, dia punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Anda punya apapun, barang apapun, pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat-nikmat. Oke, kita sakit gigi. Semua gigi sakit? Enggak juga. Paling 2-3 gigi sakit. Sisanya segigi masih. Belum lagi organ tubuh yang lain. Maka ujiannya sedikit. Anda kena kanker. Kanker apa? Seandainya kanker darah. Gitu kan. Dan yang lainnya enggak. Sampai pun Anda wafat, alhamdulillah masih diberikan kesempatan nikmati hidup dengan iman. Subhanallah. Anda punya kekurangan apa? Itu cuma sedikit dibanding nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka redaksi kata-kata syai' bukan dengan sesuatu, tapi kata-kata syai' di sini bisyai'in tidak boleh diterjemahkan sesuatu karena banyak terjemahan sesuatu. Itu hanya sedikit. Yang aneh ketika diberikan ujian, menguji, kasih kabar gembira. Tuh bayangin. Bayangin. Kasih kabar gembira. Wabashir, di mana-mana orang mendapatkan musibah, kasih kabar duka, bukan kabar gembira. Kenapa harus bersyukur? Kenapa ujian bersyukur? Karena nikmat itu jauh lebih banyak daripada kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu akibat dari perbuatan kita juga. Ingat, maka kadang-kadang kesengsaraan bisa menghapuskan dosa-dosa perbuatan kita. Ya, ini pernah saya bahas. Jadi kesengsaraan itu kadang-kadang juga karena dosa kita. Maka kasih kabar gembira. Buat siapa kabar gembira? Di mana mah kabar duka, ujian, pasti ada duka. Ini Al-Quran yang ngomong gembira. Teman Anda hilang HP, Anda selamat ya, digaplok. Digaplok orang. Kabar gembira. Kok gaplok saya ini kan Quran, bukan begitu maksudnya. Hatinya dia mengatakan orang bersabar itu alladzina idza asabatu musibah qalu, ini filsafat orang yang bersabar. Sungguhnya kami milik Allah, nggak ada yang kita punya. Kenapa? Semua pemberian dari Allah, maka selalu kita pahami nikmat jauh lebih banyak dari yang Allah berikan. Karena Allah ngambil cuma sedikit, sebagian besar adalah milik Allah. Wa inna ilaihi. Nah, ini nanti ini filsafat ini. Toh kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jadi kita kembali kepada Allah. Kematian dunia ini akan kita tinggalkan menjadi ringan. Dunia akan menjadi ringan apabila obsesinya akhirat. Urusan makhluk adalah ringan kalau kita dipikir kita Khalid. Insya Allah hal ini akan saya dalami lagi minggu depan. Insya Allah minggu depan insya Allah, atau minggu depannya lagi karena kemungkinan saya umroh gitu kan, berangkat umroh. Oke, ada lagi pertanyaan Mbak
Baik, Pak Ustadz, ada satu lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana mencari kebahagiaan untuk orang-orang yang baru ditinggal meninggal orang yang disintainya? Rasanya kebahagiaan menjadi jauh. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kesedihan secara natural. Ketika Rasulullah SAW ditinggalkan anaknya, ditinggalkan Khadijah meninggal, ditinggalkan pamannya, nangis-nangis. Anda ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah. Bahasa gaulnya, engkau kan utusan Allah, kok nangis? Titisan air mata inilah rahmat. Subhanallah. Ditinggalkan anak kandungnya, Rasulullah ditinggalkan anak yang meninggal dunia. Nangis. Inilah rahmat dari Allah. Jadi natural. Tidak bisa di-uninstall. Nggak mungkin kita ditinggalkan suami meninggal. Yes, ya, kecuali Anda gedek sama suami. Itu lain soal gitu kan. Yes, modar. Gitu kan, kalau modar. Enggak lah. Jadi ketika kita, ya Allah, kita cinta, kita nangis. Ingat itu, kita nangis. Gitu. Itu wajar, tapi jangan berkelebihan. Maka Rasulullah pun sebagai utusan Allah pun nangis. Itu yang disebutkan manusiawi. Maka ada dalam sirah An-Nabawiyah, dalam biografi Nabi Muhammad SAW, istilah Amul Hazan, tahun kesedihan. Tapi kalau Anda terus seperti ini, salah, akan masuk setan. Jadi seakan-akan dunia itu sempit. Bacalah Al-Quran. Banyaklah berzikir. Mintalah kekuatan dari Allah. Allah akan memberikan cahaya. Maka yang sudah wafat sudah, dia mendapatkan kenikmatan. Apalagi di dalam keadaan iman. Dalam keadaan iman, insya Allah mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang terbaik. Kok terbaik? Karena setelah ini Anda akan lebih mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan buat suami Anda yang meninggal, dan kebaikan buat diri Anda. Suami Anda selesai, nggak berbuat maksiat lagi. Sampai dalam keadaan iman, dia wafat dalam keadaan iman. Alhamdulillah. Bisa jadi kalau diundur-undur, dia mati dalam keadaan maksiat, kafir, nauzubillah. Tahu dari mana? Soal kahfi. Kisahnya Nabi Khidir, Al-Khidir, yaitu membunuh seorang anak kecil, kematian itu. Karena kematian saat itu lebih baik daripada kematian yang akan datang. Bisa jadi dia kafir, musyrik. Dalam perspektif untuk yang jenazah yang sudah meninggal dunia, begitu. Dan buat kita, ada hikmah di balik itu. Supaya kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberi kesempatan hidup. Kalau Anda mau bertemunya, terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jadi ini kesempatan pelajaran buat diri kita. Hilang kebahagiaan, hilang kesenangan, bukan kebahagiaan. Kesenangan suatu ada yang hilang. Kullu syai'in halik illa wajhu. Maka minggu depan saya akan terangkan juga pesan-pesan Jibril kepada kita semua, kepada Nabi Muhammad SAW, agar hati ini bukan hilang kebahagiaannya. Kesenangan salah satu diambil oleh Allah. Toh itu milik Allah, Allah yang ngambil. Toh nikmat yang belum diambil Allah amat sangat banyak sekali. Kayak barter tadi, wah ini murah, ini banyak. Kok murah banget ya? Saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak daripada yang kita lepaskan. Ini harganya berapa? Soalnya udah diskon, harga HP 1 juta, saya jual 500.000 atau 100.000, ya saya ambil. Saya mengeluarkan, melepaskan 100.000 lebih kecil daripada yang saya dapatkan. Maka nikmat Allah jauh lebih banyak. Yang tadi kan, yang surat Al-Imran, surat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', itu surah Al-Baqarah 155, itu menunjukkan bahwasanya nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Subhanallah. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan jadikan kesempatan ini Bapak-bapak Ibu-ibu untuk selalu mengikuti kajian, karena ini belum intinya, ini baru mukadimahnya ya. Intinya itu nanti insya Allah. Kalaupun saya minggu depan nggak bisa karena saya umroh, insya Allah terus kita akan kaji lebih dalam lagi. Dan informasi ini akan saya share di grup-grup info WA grup UAJ ya. Ada yang lain, insya Allah ada yang lain. Ada lagi nih Pak Ustadz dari Bu Iin. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah setiap kenikmatan dan kebahagiaan itu adalah juga ujian? Jika memang suatu ujian, bagaimana menyikapinya? Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, garis hidup adalah ujian. Di dalam ujian itu ada 2 soal. Soal pertama adalah dengan nikmat, soal kedua adalah dengan kesengsaraan. Nikmat adalah ujian, kita dengan bersyukur dan taat kepada Allah. Kesengsaraan juga ujian, agar kita tetap mengagungkan dan membesarkan Allah. Kita dapat nikmat apapun untuk membesarkan mengagungkan Allah, kita mendapatkan kesengsaraan untuk kembali agar kita tetap mengagungkan dan membesarkan Allah.
Jadi bagaimana cara ya dengan kesyukuran kita mendapatkan harta, kita nikmati, ya Allah, alhamdulillah, semakin taat, ya Allah, Engkau telah memberikan ini. Yang gampang, mohon maaf, habis pup, habis pipis dapat nikmat nggak tuh? Nikmat. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, ya Allah. Aku bersyukur Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan Engkau memberikan kesehatan. Ungkapan ini. Syukur gimana? Kita bisa ibadah, kita bisa ini. Rasa syukur itu dengan ketaatan pada Allah. Anda punya mobil, bersyukurnya gimana? Ya Anda berjalan di muka bumi dengan ketaatan, mencari harta, nyari nafkah, bantu orang, gitu kan. Kadang-kadang mobil mau bawa kegiatan sosial malah kagak boleh. Padahal itu adalah harta, bersyukur kita. Kita bantu orang, jaga orang sakit, kegiatan sosial, libatkan harta Anda. Kadang-kadang malah mobil buat maksiat, kedugem. Anda naik mobil untuk berzina, untuk main judi, untuk ini nikmat dari mana? Dari Allah. Terus Anda melanggar aturan Allah. Nah, ini yang kadang-kala harus kita lihat. Jangan sampai nikmat Allah itu justru kita langgar. Jangan sampai kita mendapatkan nikmat Allah, malah kita melanggar dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, nikmat itulah yang kebanyakan orang gagal ujian nikmat daripada ujian sengsara. Ujian sengsara cepat ke Allahnya. Ujian nikmat justru jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jauh dari ketaatan. Loh, orang bisa korupsi karena dia punya jabatan. Kalau nggak punya jabatan, nggak mungkin dia korupsi. Dia dapat nikmat apa? Nikmat jabatan itu. Orang bisa dugem, masuk tempat-tempat dugem pakai harta. Dia maksiat, dia minum. Dia macamkan hotel, dibayar ini. Oh, berzina. Nah, itu karena ada harta kan? Gitu kan? Karena dia cantik, karena ini orang senang, berzina. Karena nikmat Allah menjadi murka Allah. Jadi kenikmatan yang kita rasakan harus menjadikan sebuah ketaatan kepada Allah. Nah, sengsara tetap mengagungkan Allah. Jadi lihat nih tangan saya, ketika kita mendapatkan mendapatkan nikmat, langsung kita mengagungkan Allah. Ketika kita diangkat nikmat, tetap mengagungkan Allah. Yang ada kan kita dapat nikmat, menggangguan diri saya, mengikuti keinginan saya, nafsu saya. Kita dapat jabatan, wah inilah saya. Kita dapat ilmu, wah aku orang pintar. Kita dapat titel, wah inilah aku. Membesarkan aku bukan membesarkan Allah. Disinilah kenikmatan yang gagal dalam ujian. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi yang lain? Ini bukan pertanyaan ya Pak Ustadz sih. Dari Ibu Ami Kayat, beliau menyampaikan bahwa terima kasih, pertanyaan yang saya alami baru 22 hari anandanya wafat, yaitu Kania binti Haji Kayat. Jadi mohon doanya dari Ibu Hajah Ami Kayat. Baik, nanti kita doakan Ibu Ami ya habis ini. Insya Allah kita doakan habis ini ya Bu Ami ya. Ada lagi? Pertanyaannya sudah habis Pak Ustadz. Baik, kita doakan. Ini ada yang wafat kemarin juga, yang sudah wafat hari Jumat kita kumpul ya. Kita doakan yang wafat hari Jumat kemarin, doa yang sangat mustajab tuh hari Jumat sore ya. Masya Allah, itu tuh sangat mustajab ya. Maka kita doakan Kenia binti Haji Hayat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا أنندا كينيا بنت حاجي كايات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واسع مدخلها واكرم نزلها وانت خير المنزلين. ولجميع المسلمين والmuslimat, Bapak Bambang Hartoyo dan siapapun yang sudah wafat dari kita, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufran niran.
Allahumma nasfi mardana, ya Allah sembuhkanlah saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Ya Allah dari kerabat kami, keluarga kami. Allahumma rabbana as'ala bil ba'sa wa syanta syafi. La shifa illa shifauka shifan la yaghadir saqaman rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah alamin. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.